warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak atau Ibu selaku Ketua FPH puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan yang diselenggarakan oleh mahasiswa teknik lingkungan. Untuk membuka kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT karena bapaknya nggak hadir, jadi boleh Ibu RT-nya buat mengucapkan kata sambutan. Berkenan hadir untuk acara tentang sosialisasi lingkungan hidup di Kelurahan RT 1 di Kelurahan Waitataan. Dengan sosialisasi ini mudah-mudahan nanti ke depannya masyarakatnya dapat satu wawasan supaya bisa menjaga lingkungan di rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Manibah. Berikutnya kita akan masuk kegiatan riset sebagai gambaran awal pemahaman ibu-ibu sekalian. Mutiara di sini saya akan ngebagiin pretest. Jadi pretest itu tuh kayak ada beberapa soal yang harus ibu-ibu jawab. Nah jadi di sini nanti yang menurut ibu benar disilang aja ya. Belajar. Ulangan ya Pak. Ulangan. Lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudara Tria Uswatun pada Saudari Tria, dipersilakan. Mungkin sebelum kita mulai sosialisasi, mungkin teman-teman yang lain boleh dibagiin dulu posternya. Nah, tadi kan ibu-ibu udah dites nih di awal. Ujian kan tadi? Ujian itu tuh sebagai pemahaman awal. Nah, jawabannya bakal kita cari tahu di sini sama yang ibu-ibu baca. Di saat ini kita bakal masuk ke sosialisasi tentang kesehatan lingkungan di Waitataan RT 05 ini. Jadi kami di sini mau bawa tujuan bersama nih buat ibu-ibu semua. Jadi kami mau bawa 4 tujuan yang dimana dari sosialisasi ini kami mau memahamilah kita bersama untuk memahami apa sih hubungan antara kondisi lingkungan yang bersih sama penyebaran penyakit malaria. Lalu yang kedua itu ada mengetahui tentang pentingnya sampah, pentingnya pengolahan sampah dan sanitasi yang baik. Lalu yang ketiga itu menerapkan perilaku hidup sehat atau PHBS dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keempat itu ada kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan karena kebersihan drainase maupun kebersihan melalui selokan atau paret kita mengetahui berapa pentingnya untuk menjaga hal tersebut. Nah, ini kan ada 3 gambar nih. Mungkin aku mau nanya nih dari ibu-ibu. Ada yang tahu nggak keterkaitan antara 3 gambar ini apa? Jadi keterkaitan antara 3 gambar ini yang pertama, itu kalau ibu tahu ini yang belakang. Jadi kita tahu bahwasannya laut kita itu bisa jadi sebuah destinasi di mana bisa jadi sebuah destinasi tempat mata pencarian kita juga gitu. Jadi kita harus menjaga nih di laut tersebut. Jadi jangan sampai ada sampah dan lain-lain karena itu mempengaruhi juga sama mata pencarian kita ibu-ibu. Jadi bisa jadi di sana itu ada bibit-bibit penyakit dan lain-lain. Nah, masuk nih ke gambar
yang kedua. Kalau kita nggak ngejaga ini, kita bakal kena ini, kita bakal sakit. Jadi sakit itu ada banyak. Kita bisa jadi kena DBD, bisa jadi malaria yang tadi, terus bisa jadi TBC, tipes, jangan sampai gitu. Nah, lalu kalau kita udah terhindar dari penyakit ini, kita bakal tenang. Kita bakal tenang, kita bakal nyaman, tinggal nyaman, tenang gitu. Nah, kesehatan lingkungan itu adalah upaya kita untuk menjaga dan mengelola lingkungan agar tetap bersih, aman, dan bebas dari sumber penyakit. Nah, kalau misal tadi yang udah diujianin kan ada nih pertanyaan tentang P2M. Nah, P2M ini program pemerintah Ibu, yang dimana P2M itu bertujuan untuk pemberantasan dan pengendalian dari malaria. Gitu. Nah, ini siapa yang tahu nih? Ini Ibu apa nih gambar di mana? Belakang. Apa yang kejadian di sini, Bu? Apa yang terjadi di sini? Sampah itu pada buangnya di kali tuh, Mbak. Belakang, Mbak. Boleh tunjukin gambarnya? Ya. Nanti angkat tangan. Biar kelihatan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Oke, selanjutnya kita masuk nih. Kita harus kenalan dulu nih. Sebenarnya malaria itu sebabnya dari apa sih? Dari udara kah? Dari air minum kah? Nah, jadi malaria itu dari nyamuk, Ibu-ibu. Nah, nyamuk yang seperti apa? Namanya nyamuk Anopheles. Nah, nyamuk ini ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bertubuh ramping, berwarna coklat kekuningan dengan bintik putih. Jadi kalau ibu-ibu lihat nyamuk yang kayak gitu, harus hati-hati gitu. Tapi kita harus bedain juga sama nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Nah, itu berbeda. Terus ini biasanya berkembang biak di air tergenang. Atau misalnya habis banjir kan, biasa di air-air kayak gitu dia mau singgah, ibu-ibu. Terus aktif menggigit pada sore hari atau dini hari itu sekitar pukul 4 sampai jam 5 pagi dengan puncak aktivitas biasanya di malam hari. Lalu terbang, dia bisa terbang hingga 2 km. Di mana? Ayo. Juga apa yang terjadi dalam gambar ini? Yang dapat hadiah tuh, dapat. Siapa? Gimana, Ibu? Kali belakang. Kali belakang. Apa yang terjadi di sini? Bisa dijelaskan, Bu. Ayo. Dia mampet bisa karena akibatnya apa, Bu? Ada apa? Sampah. Buangnya di belakang semua itu, Mbak. Sampahnya, Mbak. Ini buangnya sampah. Untuk air laut juga. Kita kasih tahu jawabannya sekarang. Jawab cirinya. Bisa lah ngelakuin ini, terutama Ibu RT bisa ngajak ibu-ibu semua buat ngelakuin ini, gemas. Nah, Bahasanya ngajakin nyanyi terus, Bang. nah, mungkin bisa nih, kan namanya gemas nih, sambil nyanyi sambil bersih-bersih. Oh ya, jadi kita sambil nyanyi, kan? Kalau lagu gemas dulu. Nah, jadi gemas ini gerakan masyarakat bebas malaria. Jadi ibu-ibu sambil nyanyi, sambil bersih, jadi aman kita gitu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, gerakan itu juga udah pernah dibuat di desa Majiangan, Tebarat, Kabupaten Karangindah di Kabupaten Banjar. Menurunkan tingkat malaria di daerahnya gitu. Jadi harapannya kalau ibu-ibu semua bisa ngelakuin gemas, yang mana gerakan itu bisa dilakuin seminggu sekali. Mungkin Ibu RT mungkin bisa diatur lah, kayak ibu-ibu kita bakal bersih-bersih di minggu ini sekian gitu. Jadi sambil nyanyi, sambil bersih-bersih, itu saya setuju banget itu. Karena bikin happy gitu, Bu. Yang penting mah ada nasi kotaknya, Mbak. Banget baru, Mbak.
Nah, ada lagi nih. Ada siapa itu? Mana nih? Mungkin ibu-ibu tahu makanan yang benar. Yang B. Mana ibu? B. Kenapa kenapa dulu nggak sih? Kenapa? Oh ya, belum tanya. Kenapa ini bu? Ini emang salah. Salah. Kenapa salah ibu? Sampai pada tempatnya. Oke. Mas makan jengkol. Ini otak Oke, bener banget ya kalau misalnya kita buang sampah tuh harus pada tempatnya. Jadi harapannya nanti ibu-ibu nggak ada lagi tuh sampah yang ada di parit, di selokan. Jadi kita udah nyediain tempat sampah nih, kita buang pada tempatnya. Ya mbak. Kembali next. Ada lagi nih, mana yang benar di antara dua ini? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar, Mbak. Semua. Ibu ini tadi mana Pak? Tim A mana? Tim A. Kenapa A ibu? Karena ibu lagi ngumpulin sampah gitu, Mbak. Lagi bersih. Yang B buang sampah. Awas deh. Makasih. Nah, jadi kalau kita udah drainase kita bersih, kita harus tahu bagaimana pengelolaan dan pembuangan sampah yang benar. Jadi kita tahu nih, ibu-ibu tadi udah pada tahu kan kalau misalnya sampah itu jika menumpuk bakal menyebabkan penyakit. Yang kayak ibu tadi bilang banyak nyamuk, sampai ke bawah kemana-mana, lingkungannya jorok kan. Maksudnya jorok tuh kayak kita nggak nyaman lah melihatnya begitu, kayak bau dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa ngelakuin cara ini, reduce, yang dimana kita mengurangi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mengurangi di sampah plastik. Jadi ibu-ibu kalau ke pasar, biasanya kan ada tuh yang dari rotan belanja. Nah, bisa gunain itu atau gunain tote bag. Tote bag, tas-tas belanja yang biasa di ini. Nah, terus menggunakan kembali reuse. Nah, mungkin ada contoh. Kalau nggak salah aku pernah lihat di belakang itu ada yang gunain ulang kayak botol dijadiin pot bunga. Nah itu udah salah satu cara buat ngurangin nih bu, cara buat gunain kembali lah barang yang kita punya gitu. Lalu recycle, mendaur ulang. Yang lo tau di sini juga ada bank sampah kan ya bu? Nah dari bank sampah itu situlah mungkin ibu-ibu kalau misalnya sulit nih gimana sih cara daur ulang, mungkin ibu-ibu bisa kasih ke bank sampah, nanti mereka yang daur ulang. Atau kalau ibu-ibu punya anak-anak biasa, anak-anak SD, SMP kan masih banyak tuh kerajinan dan lain-lain. Nah kita bisa gunain itu untuk didaur ulang lagi. Lalu kita sekali lagi ingetin untuk buang sampah pada tempatnya. Lalu yang kelima itu ada memilah sampah. Jadi ibu-ibu mungkin kita nggak usah lah full kayak ketiga ini harus ada, tapi dipisahin dari sekarang itu antara sampah bekas makan sama sampah konsumsi kayak sampah plastik, botol. Ini pisahin dari situ. Jadi bekas makan yang cucian piring kan itu tuh ada tuh bekas-bekas, nah itu dipisahin sendiri gitu. Nah, kita bakal tahu nih peran atau tindakan apa nih yang bisa ibu-ibu lakuin untuk menjaga kesehatan lingkungan antara biar malaria ini gak ada keterkaitannya, biar malaria ini benar-benar nol lah di sini gitu. Jadi ibu-ibu bisa ngelakuin 6 cara ini. Yang pertama, ibu-ibu bisa melaksanakan kerja bakti yang gemas tadi, gemas sambil nyanyi tadi. Nah, ibu-ibu bisa ngelakuin untuk bersihin parit, selokan, gak usah jauh-jauh, di rumah sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi tetap dijaga. Oh, di parit aku ini udah penuh, parit saya udah penuh, jadi saya ambil sampahnya, saya buang ke tong sampah. Lalu kita setiap rumah memisahkan antara sampah organik serta membuangnya secara teratur. Yang tadi, yang saya bilang tadi, gak usah 3 macam, tapi 2 macam dulu sudah baik. Antara sampah organik sama sampah plastik. Bekas-bekas makan dipisah, tulang ayam itu dipisah. Kalau misalnya bisa dikasih ke ayam atau apa itu lebih baik daripada dibuang gitu aja. Ayam yang malaria. Ada ibu. Karena nanti nunggu mama
Iya, karena nggak mungkin malaria hinggap, ya organik itu bisa hinggap jadi penyakit malaria karena bertumpuknya itu. Tapi kalau misalnya dikasih makan ayam itu kan bisa, ayam tuh bakal makan yang bekas makanan organik tadi. Sini aja. Jadi nggak bakal numpuk dia. Lalu warga tidak membuang sampah. Diharapkan ibu-ibu habis dari sosialisasi ini nggak buang sampah lagi nih di saluran air atau di sungai belakang atau di selokan-selokan. Itu diharapkan nggak buang-buang lagi di situ. Lalu yang keempat itu setiap rumah itu diharapkan kalau misalnya seandainya banjir atau ada hal apapun itu untuk menguras tempat penampungan air secara berkala, terutama bak mandi ibu-ibu. Jadi kalau bak mandi itu nggak dikuras itu tuh bakal ada suatu yang apa ya, ibaratnya di bawah itu bakal kotor lah ibu. Jadi harus dikuras seminimal mungkin seminggu sekali atau seminimal mungkin seminggu sekali gitu. Lalu warga menggunakan bambu untuk mengusir nyamuk saat tidur. Ini disarankan saja, tapi kalau misalnya ibu-ibu punya cara lain, misal pakai raket nyamuk atau apapun itu bolehkan. Lalu yang keenam itu jika ibu-ibu udah terkena atau misalnya ada sosialisasi nih terkait pengendalian malaria ini, mungkin kalau ngobrol dari Pak RT kemarin itu ada beberapa kali kan ibu-ibu yang sosialisasi dari puskesmas datang ke sini tentang terkait malaria. Nah itu mungkin bisa dipahami lagi bagaimana penyebabnya, kalau sudah terjadi apa aja yang harus dilakukan gitu. Jadi diutamakan adalah jangan panik. Tapi di sini peran kami adalah untuk mencegah terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi gitu. Jadi diharapkan dari sosialisasi ini ibu-ibu lebih paham bagaimana caranya menjaga kondisi di lingkungan rumah kita sendiri untuk supaya kita tidak terkena malaria tersebut. Tuh. Nah, mungkin sekian sosialisasi dari kami. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, dipersilakan. Virus atau bukan? Parasit. Virus atau parasit. Oke. Mungkin kita itu jawabannya boleh dibuka ke PPT. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tahu tentang malaria, ini sebenarnya mirip-mirip sama DBD ibu-ibu. Nah kalau DBD itu kan nyamuknya namanya Aedes aegypti. Nah kalau malaria ini si nyamuk Anopheles ini. Jadi bukan dari parasit, bukan dari virus, tapi dari nyamuk. Nah mungkin kalau ibu-ibu bisa lihat di poster, ibu-ibu bisa lihat di poster. Nah itu ada nyamuk tuh di ujung. Nah itu kita ibaratkan ini sebagai simbologi aja. Bahwasannya malaria itu dari nyamuk. Nah nyamuk yang bagaimana? Nah nyamuk Anopheles membawa parasit malaria gitu. Dari nyamuk itu dia bawa parasit malaria itu gitu. Jadi parasit ini sangat mudah berkembang biak di tempat air yang tenang dan kotor. Nah makanya tadi yang saya bilang drainase itu tidak boleh kotor, sungai dan lain-lain, karena di situ bisa jadi tempat perkembangbiakannya dia gitu. Mungkin apa nggak sudah jelas? Tadi masih bingung antara virus atau bakteri. Bertanya ya, lebih memberitahu. Mungkin gini, kalau misalnya lagi hujan, ya cuaca lah, maksudnya lagi tidak ini, lagi hujan, air kali sana itu larinya ke sini. Nah, jadi dari atas itu membludaknya di sini di RT 5 ini. Nah, air laut, air rob itu sampah laut naik juga ke atas. Yang selalu kena itu selalu memang di RT 5 ini gitu. Kalau di tempat lain memang tidak pernah ada kendala tentang ini. Kalau di sini banget. Terus dari orang-orangnya juga, maaf, memang di sini saya tidak banyak menggerakkan itu. Tapi saya lebih memberitahunya kesadaran diri sendiri. Depan rumah masing-masing aja lah gitu. Tapi ya alhamdulillah tadi katanya kakaknya bisa lihat sepanjang kakaknya menyusuri RT 5 ya dengan foto-foto tadi kayaknya udah bisa dilihat lah gitu. Maksudnya tapi bukan dari sampahnya juga, tapi lebih dari orangnya. Jadi saya bukan bertanya tapi lebih memberitahu karena memangnya begitu. Kalau lagi banjir di sini yang kena gitu. Dari atas sana itu ya ke sini larinya. Dari Cendana, dari itu larinya ke sini. Memang membludaknya di sini. Selalu yang terdampak banjir lebih parah memang di sini.
itu setengah dari warga ini karena dia datangnya yang sini. Kalau kita pakai memang masih yang terlalu pesisir kayaknya, terlalu pinggir, bawah lah gitu. Jadi yang memang di sini. Setuju banget. Ibu boleh tepuk tangan dulu buat Ibu. Ini memang bagus lah. Itu emang selalu jadi dinamika juga sih Bu. Karena kalau misalnya pesisir ini baratnya paling ujung lah. Misal kalau kita di atas ada sampah di atas, pasti larinya ke bawah selalu. Nah dari bawah pasti bakal nguap ke atas. Kalau misalnya air laut pasang, nah itu memang selalu jadi permasalahan. Nah jadi kami di sini bukan terkait hal yang besar terlebih dahulu, tapi terkait yang hal-hal kecil dari ibu terlebih dahulu. Mungkin dari selokan-selokan, mungkin ibaratnya kalau itu sudah jadi penyebab besar. Nah kita bisa mengurangi nih dari warga. Bagaimana caranya untuk tidak memperkeruh hal tersebut gitu. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, nggak membuang sampah ke kali lagi. Nah untuk pembuangan sampah ke kali tadi yang ibu bilang karena ini pembuangan dari atas ke bawah, mungkin kalau saran dari kami mungkin bisa juga dikoordinirkan dengan Pak RT atau kelurahan atau misalnya pemerintah, mungkin lebih besarnya mungkin bisa dipasang kayak bariskin lah ibu untuk penahan sampah. Tapi kalau kita buat penahan sampah itu mungkin koordinasi lagi ke warga sekitar, ke warga, ke ibu-ibu, bapak-bapak untuk sampah itu bakal diambilin. Karena percuma kita pasang bariskin kalau sampahnya tetap di situ aja. Jadi itu saringan penahan supaya sampah dari laut gak masuk, sampah dari atas juga nggak masuk gitu. Iya, nggak keluar ke laut. Karena kalau misalnya dia keluar ke laut itu juga berpengaruh sama ikan-ikan yang ada. Yang PMAT yang sangat bermanfaat ini, terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah antusias dan pertanyaannya. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan post-test. Makan dulu biar inget lagi. Betul. Boleh ibu sambil makan. Mau kemana? Apa lagi? Pencegahan malaria. Balik itu mau. Dia dibalik weh Nah, nomor 6. Upaya pencegahan malaria yang tepat. Apa? Ya. Penyemprotan area sekitar rumah dengan pestisida bertujuan membunuh titik nyamuk. Lupa juga ya, iya kan? Kita nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Parasit ini masuk ke dalam tubuh, menginfeksi sel hati, lalu menyerang sel darah merah sehingga menimbulkan gejala klasik demam, bergigil dan kelelahan. Sampah yang terkelola dengan baik membantu mengurangi sampah. Semua warga yang berperan penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ada malaria bisa dicegah dengan menjaga lingkungan bersih dan saluran air yang lancar. Baik, di sini saya ada mau nyampein sesuatu. Itu kan ada poster ya ibu-ibu. Boleh nanti ibu yang udah dibagiin ke teman-teman, udah dibagiin oleh teman-teman saya tadi. Itu bisa ditempel atau dikasih tahu sama anak-anaknya yang biar bisa tahu apa itu malaria, penyebabnya dan juga pencegahannya gimana. Jadi mungkin bisa untuk ibu-ibu kasih ke anak-anaknya itu tujuannya apa? Biar ibu-ibu ada pengingat lah bahwa Pak nggak boleh buang sampah sembarangan, Pak nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Jadi harapannya poster ini nantinya nggak jadi buku stabil lah ya ibu-ibu, dipajang, diingat gitu, dikasih ke anak-anaknya pengalaman itu. Ini boleh dilanjut? Saya ada jargon ibu-ibu, boleh ikutin saya ya ibu-ibu. Lingkungan rumah bersih, cegah malaria hari ini. Kurang kuat ya Mbak? Kurang kuat guys. Boleh ulang ya ibu-ibu? Kuat deh. Ya, kalau saya bilang RT 05, ibu-ibu boleh jawab ini ya. RT 05, Lingkungan rumah bersih, cegah malaria hari ini. Oke, acara selanjutnya adalah
Terima kasih kepada Ketua RT dan Ibu RT yang telah diberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosial.